Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang populer. Beliau bernama Khalid ibnul Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzum. Khalid bin Walid yang mendapatkan julukan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus. Khalid ibnul Walid, anak dari seorang tokoh Quraisy, kaya raya dan terpandang, dari suku Makhzum, dari Bani Makhzum. Dan Khalid bin Walid ini ada kekerabatan dengan Umar ibnul Khattab, karena ibunda dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ibunda beliau dari Bani Makhzum juga. Sehingga antara Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab ini ada kekerabatan. Kalau bahasa kita itu ada sesepupuan. Nah, Khalid bin Walid perawakannya sama dengan Umar, tinggi, besar, gagah. Wajahnya juga ada kemiripan dengan Umar bin Khattab. Wataknya dan sifatnya hampir sama, keras, tegas. Itulah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid remajanya dipandang jago dalam banyak hal, termasuk dalam bidang pertempuran. Bahkan ketika dia masih belum masuk Islam, terjadi pertempuran Uhud, Khalid ini sudah menjadi panglima perang di bagian pasukan kuda. Dan Khalidlah yang berhasil memporak-porandakan kaum muslimin dalam perang Uhud itu. Ketika kaum muslimin lengah, turun dari bukit pemanah, digunakan oleh Khalid untuk memukul mereka dari arah belakang. Khalid berputar tuh, memutari bukit pemanah dan menghantam kaum muslimin dari arah belakang. Itulah Khalid bin Walid. Ketika pada tahun ke-6 Hijrah, jadi setelah 6 tahun Rasulullah berada di Mekah, berada di Madinah, maka Rasulullah dan para sahabat ingin melaksanakan umroh pada tahun ke-6, karena sudah 6 tahun tidak bertemu dengan Mekah. Ketika sedang umroh, ketika sedang belum sampai pada Mekah, sampai di Hudaybiyah, kira-kira 3 km lagi masuk ke Mekah, mereka dihadang oleh pasukan Khalid, dilarang untuk melakukan umroh. Sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan salah satu poin yang menguntungkan umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah hanya satu, bahwa antara Quraisy dengan kaum muslimin Madinah tidak akan saling menyerang selama 10 tahun lamanya. Maka perjanjian ini deal, setuju Nabi, dan 10 tahun ini akan Nabi gunakan untuk berdakwah. Subhanallah, begitu Nabi mengutus orang-orang untuk berdakwah ke Mekah, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang mengganggu. Sehingga Khalid bin Walid pun dan beberapa pasukannya itu selalu mengikuti ceramahnya para sahabat. Di mana ada sahabat menyampaikan Islam, Khalid di situ. Tujuan Khalid apa? Memata-matai. Bahasa kita itu menginteli, ya, diinteli oleh Khalid. Tapi hidayah itu datang kepada Khalid. Dia mendengarkan banyak kajian, akhirnya dia sadar ternyata tidak ada yang salah dalam Islam. Kitalah yang salah dalam menjalani kehidupan, kata Khalid. Tergerak itu Khalid ketika dia masih muda, begitu tergerak. Maka ketika dia hendak berangkat ke Madinah, dia bertemu dengan Amr bin As, seorang pemuda juga yang dia jago dalam diplomasi. Ditanya, mau kemana kau Amr? Saya mau menemui Muhammad, sepertinya saya harus masuk Islam. Maka Khalid mengatakan, saya juga begitu. Begitu mereka berangkat lagi, ketemu dengan Utsman bin Talha, yang juga orang yang kaya raya, terpandang, pemuda yang luar biasa, yang nanti dia diberikan amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Maka bertiga ini kemudian berangkat, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsman bin Talha. Kemudian mereka menyatakan dirinya masuk Islam.
Begitu 3 orang ini masuk Islam, Mekah gempar. Kenapa? 3-tiganya adalah tokoh dalam Mekah. Khalid, panglima perang di bidang berkuda. Amr bin As, dia orang yang jago dalam diplomasi. Ya kalau bahasa sekarang, Khalid itu panglima ABRI lah Pak. Amr bin As itu menteri luar negeri lah kalau bahasa kita. Kemudian Tolha ini pengusaha lah ya kalau dalam bahasa kita, yang menyokong Mekah. Maka begitu 3 orang ini masuk Islam, gempar seluruh Mekah. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, inna Makkata qad allaqat ilaina aflada kabidiha. Kata Nabi, inna Makkata qad allaqat ilaina aflada kabidiha. Sesungguhnya Mekah telah menyerahkan buah hatinya kepada kita.